Mari kita anggap kalian ingin mengoleksi kartu Pokemon bahasa Indonesia. Kalian datang nih ke local game shop mungkin, atau ke Gramedia, atau ke Indomaret, atau toko mainan lainnya. Dan kalian bingung nih sekarang nih, jadi gue harus ngoleksi set seri kartu Pokemon yang mana gitu ya. Dan di video kali ini gue akan memberikan rekomendasi ke kalian set kartu Pokemon bahasa Indonesia yang rekomendasi untuk dikoleksi. Welcome Sobat Troops, Dimas Lebor was here. Salah satu pertanyaan yang paling sering gue terima adalah rekomendasi set atau seri kartu Pokemon bahasa Indonesia yang bagus untuk dikoleksi. Dan tentunya setiap orang punya preferensi masing-masing soal kartu yang bagus untuk dikoleksi. Tapi di video kali ini gue akan memberitahu ke kalian rekomendasi versi Dimas Lebor set atau seri kartu Pokemon Indonesia apa aja sih yang sebenarnya cocok untuk dikoleksi. Ingat ya, ini adalah untuk dikoleksi, bukan berarti untuk main. Jadi nggak harus meta, nggak harus bagus gitu. Yang penting buat dikoleksi oke-oke aja, buat dipajang bagus-bagus aja gitu ya. Jadi set dan seri apa yang gue rekomendasikan? Yuk mari kita ke videonya. Tapi sebelum itu seperti biasa, subscribe dulu ke Dimas Lebor dan bagikan video ini ke teman kalian yang mungkin lagi bingung juga mau beli set apaan ya. Sekarang kita beneran ke videonya. Koleksi VMAX berkilau. Pertama adalah koleksi VMAX berkilau. Ini lumayan jadul, ini rilisnya kapan sih? Rilisnya tuh 21 Maret 2021. Ini lumayan jadul, mungkin banyak kalian yang waktu itu belum main kartu Pokemon juga ya. Koleksi VMAX berkilau itu ada 2 set, ada set A dan juga set B. Kalau buat main, apalagi kalau mengikuti regulasi resmi, VMAX berkilau ini sebenarnya udah kadaluarsa banget ya, karena regulasinya itu D di situ. Sedangkan kita sekarang udah pakai regulasi E ke atas. Jadi udah nggak bisa buat main. Sebagian ya. Lalu kenapa set ini gue rekomendasikan? Karena di VMAX berkilau ini kalian akan dapat minimal 1 kartu hologram di setiap booster pack-nya. Seperti namanya juga, di set ini banyak banget kartu Pokemon Shiny dan juga yang Shiny ini masuknya adalah secret. Rata-rata orang-orang pada ngincar set A karena di set A itu ada Pikachu dan juga ada Charizard. Tapi kalau kalian ngincar Marnie ada di set B ya. Jadi silahkan kalian tentukan mau pilih yang set A atau set B. Tapi masih cukup gue rekomendasikan lah ini set jadul ini. 25th Anniversary Collection. Seri ini rilis sebagai perayaan 25 tahun game kartu Pokemon yang rilis pertama kali di Jepang tahun 1996 ya. Jadi udah 25 tahun, mungkin lebih tua dibanding sebagian dari kalian gitu ya kartu Pokemon ini. Set ini juga sebenarnya cukup lawas, rilisnya itu 15 Desember 2021 dan setiap booster pack-nya itu berisi 5 kartu. 5-5-nya itu hologram. Bukan hanya hologram, semua kartu Pokemon 25th Anniversary itu punya logo atau simbol ya, simbol perayaan 25 tahun di setiap kartunya. Jadi kartu di set ini emang cuma sedikit, tapi semuanya itu punya logo perayaan. Jadi menarik banget buat dikoleksi. Semuanya juga hologram gitu ya. Jadi kalian beli satu pack pun dapat 25th Anniversary Collection yang hologram dengan logonya gitu. Jadi buat dikoleksi tuh ya bagus-bagus aja sih. Akan lebih jauh lebih bagus lagi kalau kalian dapat juga promo cardnya ya. Promo card 25th Anniversary Collection. Ini sebenarnya promo cardnya udah lebih langka sebenarnya ya dibandingkan dengan 25th Collection pack-nya gitu. Karena kartu, ada 25 kartu yang spesial di promonya. Dan itu adalah yang paling dicari, terutama starter dari Kanto nih, dengan logo tentunya perayaan 25 tahun. Tapi kalau kalian gak dapat promo pack-nya dan cuman punya 25th Anniversary Collection booster pack yang biasa, sebenarnya masih gak apa-apa juga sih kalau konteksnya untuk koleksi ya. Jadi bisa jadi pilihan kalian juga. VMAX Climax. VMAX Climax ini rilis pada tanggal 21 Januari 2022. Ini adalah high class booster pack yang di setiap booster pack-nya itu minimal ada 1 kartu hologram ya. Kartu CHR dan juga CSR muncul di sini. Kalau kalian hoki dan dapat di sini, artnya bagus banget kalau menurut gua, CHR dan CSR-nya. Jadi CHR dan CSR itu adalah karakter rare dan karakter super rare. Jadi di kartunya itu ada karakter manusia dan juga Pokemonnya. Jadi bukan Pokemon doang ya, ada trainernya juga di situ. Bagus deh pokoknya buat dikoleksi. Selain yang CHR dan juga yang CSR, kartu lainnya, kelangkaan lainnya juga cocok banget buat kalian koleksi. Bisa kalian lihat di daftar kartunya dan bisa jadi rekomendasi untuk kalian untuk mengoleksi kartu Pokemon ya di VMAX Climax. V-Star Semesta. V-Star Semesta adalah set yang paling gue rekomendasikan ke kalian untuk mulai mengoleksi kartu Pokemon ya. V-Star Semesta ini relatif baru karena rilisnya pada Desember 2022 lalu. Gue juga udah bikin video breweknya, bisa kalian cek di Dimas Lebor. Dan di sini juga kelangkaan ER dan SER itu pertama kali diperkenalkan. Ya, jadi kelangkaan baru dengan tematik art yang cocok banget buat dikoleksi Lebor Troops.
V-Star Semesta itu set yang spesial banget kalau buat gue, karena dalam satu booster box itu cuma ada 10 pack, dan dalam satu booster pack itu ada 10 kartu. Dari 10 kartu itu kalian mungkin mendapatkan salah satu antara kartu V, kartu VMAX, dan juga kartu V-Star ya. Jadi setiap packnya itu nggak ada yang zonk Slabbertrops. Kalian beli satu pack aja, kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan kartu yang bagus ya. Jadi itulah kenapa V-Star Semesta sangat gue rekomendasikan untuk dikoleksi. Tapi karena ini set yang cukup spesial dan orang-orang banyak yang pengen gitu ya, jadi peminatnya banyak gitu, harga di pasaran pun jadi ikut naik. Yang gue lihat sih satu booster pack itu normalnya harganya 65.000, tapi sekarang udah 100.000 lebih gitu. Dan harga satu booster boxnya waktu gue brewek itu 600.000, sekarang udah 1 juta lebih Slabbertrops. Jadi kalau misalkan budget kalian memang ada, boleh deh koleksi dari seri V-Star Semesta. Tapi mungkin kalau budget kalian terbatas, mungkin nggak apa-apa, ditahan aja dulu, nunggu V-Star Semesta agak turun. Atau bisa juga kalian beli set lain ya. Masih banyak kok yang lain. Meskipun V-Star Semesta emang seru banget sih. Kalian pilih yang mana? Mara Bahaya Salju atau Letusan Tanah? Sebenarnya set ekspansi Scarlet Violet ini termasuk Scarlet EX, Violet EX, dan Hantaman Triplet itu sebenarnya masih gue rekomendasikan Slabbertrops. Karena set yang masih baru, di situ juga banyak ER dan SER yang menarik untuk dikoleksi. Tapi yang bener-bener paling gue rekomendasikan adalah dua yang terbaru, antara Mara Bahaya Salju atau Letusan Tanah. Atau kalau kalian mau beli dua-duanya ya silahkan. Di kedua seri ini punya kartu SR, kartu ER, kartu SER yang bagi gue menarik banget buat dikoleksi gitu, bagus-bagus banget buat dikoleksi. Bukan cuman artnya yang bagus untuk dikoleksi, tapi bisa 2 in 1 karena banyak banget kartu yang kepake dan juga bagus di seri Mara Bahaya Salju atau di seri Letusan Tanah. Sebagai contoh Mystica ini yang salah satu paling mahal, dan Mystica ini bukan cuman artnya bagus tapi juga kepake buat main. Atau kalau di Mara Bahaya Salju itu ada Grusha yang mirip-mirip gitu deh. Jadi kepake buat main dan artnya juga lumayan bagus gitu. Jadi dua seri ini gue rekomendasikan ke kalian. Dan kalau kalian mau menentukan mau Mystica atau mau Grusha atau mau Chien-Pao atau mau yang lain-lain, itu silahkan kalian tentukan mau beli Mara Bahaya Salju atau Letusan Tanah. Tapi dua ini masih cukup gue rekomendasikan sih. Pokemon 151. Pokemon 151 itu adalah sebuah seri baru, set baru yang ketika video ini dibuat, bahkan di Jepang pun belum rilis Slabbertrops. Di Indonesia juga belum ada infonya ya. Tapi ntar gue yakin bakal rilis juga. Tapi meskipun belum rilis, Pokemon 151 ini digadang-gadang menjadi set atau seri terbaik di tahun 2023 ini. Kenapa tuh? Pokemon 151 itu hanya berisi Pokemon-Pokemon dari generasi pertama, termasuk dengan keluarga ER dan SER-nya 3 starter dari Kanto ya. Ada Charizard, Blastoise, ada Venusaur gitu. Jadi kita di sini tuh dibawa bernostalgia dengan nuansa yang baru gitu. Jadi Pokemon-Pokemon lama dari Gen 1 tapi dengan set kartu yang baru gitu. Jadi ini digadang-gadang akan yang paling best di tahun 2023 so far ya, sejauh ini ya gitu. Jadi udah banyak diincar orang-orang. Jadi kalau kalian lagi nabung budget kalian buat beli booster box dan untuk dikoleksi gitu ya, maka Pokemon 151 ini bisa menjadi pilihan kalian. Nanti kalian tabung dulu, nanti kalau udah rilis di Indonesia silahkan kalian beli gitu ya. Kalau sekarang belum ada tabungan dan kalian suka banget dengan Pokemon Gen 1, maka silahkan kalian tabung dulu. Karena menurut gua Pokemon 151 ini versi bahasa Indonesianya baru akan rilis kemungkinan di akhir Juli atau awal Agustus. Kalau menurut gua ya, bisa juga di September, bisa juga, kita nggak tahu gitu. Bisa menurut gua di akhir Juli, awal Agustus, atau akhir Agustus, atau awal September ya. Tapi menurut gue sih awal Agustus sih kayaknya. Kayaknya awal Agustus sih paling aman gitu. Nah itu dia beberapa set atau seri rekomendasi dari Dimas Lebor ya, untuk dikoleksi. Bukan cuma untuk main ya, tapi untuk dikoleksi. Jadi untuk kalian pajang di top loader, kalian masukkan di buku album dan lain-lainnya gitu. Ini menurut gue yang cukup rekomendasi. Dan ini sampai pertengahan 2023, karena nanti kita bakal dapat set-set baru. Nanti di bulan September, di bulan Oktober, November, Desember kita bakal dapat set-set baru gitu ya. Jadi ini adalah per setengah tahun 2023. Nanti di akhir tahun mungkin gue bakal bikin lagi rekomendasi, tapi dengan set-set yang baru, termasuk dengan seri-seri yang baru Slabbertrops. Oke, semoga video ini bisa membantu kalian, bisa menambah info ke kalian untuk kartu mana yang bisa dipilih, bisa dicari untuk dikoleksi gitu ya. Jadi kalian tuh gak bingung lagi nanti mau beli kartu yang mana. Oke Slabbertrops, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.